Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kedok gerakan Wahabi Salafi sebagai antek-antek Yahudi sebetulnya telah terbuka cukup lama. Terdapat beberapa bukti sudah tidak terbantahkan, misalkan adanya dokumen rahasia yang menunjukkan adanya konspirasi keluarga antara kerajaan Saudi dengan pemerintahan Zionis Inggris untuk menumbangkan kekhalifahan Utsmani dan menyerahkan negeri Palestina untuk Israel. Dan terdapat pula beberapa pangkalan militer Israel yang berada di kerajaan Saudi, padahal Rasulullah SAW di dalam amanat terakhir sebelum beliau wafat telah memerintahkan pengusiran orang-orang kafir dari tanah haram. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bukti paling nyata ialah bagaimana sikap politik kaum Wahabi Salafi dalam isu paling sensitif di dalam dunia politik Islam internasional, yaitu Palestina Israel. Sikap mereka sangatlah jauh dari sikap yang diharapkan oleh umat Islam di seluruh dunia, yang setidaknya memiliki sedikit saja hati nurani. Negara Arab, Saudi dan para ulama Wahabi justru mendukung Israel dan memusuhi Palestina. Saat rakyat Palestina di jalur Gaza dibantai tentara Israel secara sistematis melalui pilkada maupun invasi militer sebagaimana yang terjadi pada tahun ini, pemerintah Arab Saudi diam seribu bahasa. Dan yang mengejutkan ialah para ulama Wahabi, mereka justru mengecam rakyat Palestina yang dengan kemampuan seadanya mengadakan perlawanan terhadap aksi biadab Israel. Hingga kini gerakan perlawanan Palestina Hamas terus-menerus mendapatkan kecaman dari kaum Wahabi Salafi dan dianggap sebagai gerakan bid'ah dan kafir. Salah satu ulama terbesar kaum Wahabi yaitu Albani misalnya justru mengkafirkan umat Islam Palestina yang berada di wilayah pendudukan Israel dan meminta mereka semua untuk keluar dari bumi Palestina dan menyerahkan tanah mereka kepada Israel. Pernyataan keji tersebut dimuat di majalah Al-Liwa, Jordan yang terbit pada tahun 1993. Serta dalam buku karangan Albani berjudul Fatawa Al-Albani dan juga dalam rekaman ceramah Albani di rumahnya pada bulan April tahun 1993 serta di dalam surat kabar As-Suhuf tanggal 1 bulan 9 di tahun 1993. Yang tentu saja, sahabat beriman yang dirahmati Allah, fatwa sesat tersebut mendapatkan kecaman pedas dari para ulama Islam, yang diantaranya Dr. Salah Al-Khalidi yang mengatakan bahwa fatwa Albani sangatlah bertolak belakang dengan pandangan As-Sunnah dan Islam. Seorang pejabat menteri Jordania, Dr. Ali Al-Fakir, menuduh pandangan tersebut sebagai pandangan Yahudi. Sementara itu, ulama Wahabi lainnya yaitu Bin Baz, ia justru bersikap sebagai menteri propaganda Israel sebab ia mengeluarkan himbauan agar umat Islam mau berdamai dengan Israel. Walaupun Israel telah banyak merampas hak-hak rakyat Palestina dan juga hak-hak Arab. Ya, karuan saja, seruan tersebut mendapatkan kecaman keras dari para ulama Islam di seluruh dunia. Bahkan ulama Islam Yusuf Qaradawi turut mengutuk Bin Baz. Kemudian bagaimana dengan pandangan tokoh Wahabi di Indonesia? Mari kita simak bagaimana lebih tepatnya provokasi dari mereka terhadap rakyat Palestina dan para pendukungnya. Mari kita simak, kita dengarkan apakah mereka pantas untuk disebut sebagai ulama. Apakah mereka pantas disebut sebagai tokoh agama yang memiliki hati nurani, memiliki kepedulian terhadap rakyat Palestina? Oleh karena itu, tonton cuplikan video dari beberapa tokoh Wahabi tersebut
hingga akhir agar tidak gagal faham. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar atau itu? Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dapatkan Rasulullah para sahabatnya. Ketika para ulama itu memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestina, kondisi lengah, mustadafin, dan mereka tidak bisa menegakkan agama. Anda nggak tahu yang terjadi di Palestina sekarang, nggak tahu. Karena Hamas sebelum baru ya, sebelum PLO nggak menyerukan demikian. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Palestina Hamas kan ya sekarang nih. Iya kan? Hamas apa Al-Fatah? Nggak tahu juga deh. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari kita ini. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam, justru menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Awas nih keluarnya si Ismail Haniyah itu. Kita tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidun. Ular. Mereka teriak-teriak jihad dan menyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada nih untuk meraup keuntungan untuk mereka. Dan sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para dai-dai yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki syaitan ini. Asal ente tahu. Jadi dari Mesir nih, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran bom bunuh diri, jihad dan lain-lain diusir dari Mesir, ditampung semua sama Qatar tuh. Jadi makanan dia tuh. Kordowi, Omar Abdul Kafi dari Mesir ditampung semua. Dia punya acara di TV, acara live, acara siaran TV, judulnya Fiqhut Thawrah, Fikih Revolusi. Qatar. Acaranya kemudian ada satu acara yang membawakan kebijakan-kebijakan negeri-negeri kaum muslimin terutama Saudi, kemudian dicela-cela habis, dan ini di TV umum pada mereka, dicela-cela habis penguasanya. Disebarkan, ini propaganda kebencian kepada Saudi yang mereka. Demikian Atroh, demikian Turki. Setelah itu, cuman diberitakan sebagai hero, sebagai pahlawan. Ya, negeri yang paling di antara paling besar punya bisnis dengan Israel, itu tahu siapa? Turki. Dia teriak-teriak jihad apaan bro? Lu bisnis paling gede sama Israel. Kita nih dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri, cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah. Nggak bisa banyak berharap udah. Tapi Anda nggak tahu kondisi tersebut. Katakanlah pemimpin negeri kaum muslimin menyerukan untuk bertahan, sementara kita melihat nggak bisa bertahan. Maka keputusan yang bukan padamu, ikuti arahan pemimpin kaum muslimin dan bersabarlah di situ. Kau mati di situ, kau mati dalam keadaan terpenuhi padamu syarat-syarat jihad, semoga syahid. Nah, kau lari dari situ, maka itu termasuk sifatnya firar minaz zahf, lari dari medan perang. Gitu. Ya. Dan Anda nggak tahu apa yang terjadi di Palestina, Anda nggak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun nggak pergi meninggalkan Palestina, minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan madorot dan mafsadah yang lebih besar, gitu loh. Paham gak? Minimal diem deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Habis lu.
Maksudnya get emang dia realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia mudah. Tapi Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, ujar. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional playing victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek. Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kalau orang paham ini nggak kena. Apalagi beragama pakai medsos, tuh. Kalau Allah, kalau Rasul, sama kalau Facebook. Nah, apapun yang dikatakan Facebook kan, langsung dia imanin. Apapun berita yang dibaca di Facebook, langsung dia imanin. Alay. Ya, demikian Palestina. Ini kan greget, pengen bahas ini kan kita lihat. Cuman emang kami sadar, dengan darah kami yang masih mendidih di umur segini, nggak tepat kalau kita yang bahas. Udah biar yang tua-tua, yang lebih bijak, yang lidah yang lebih rapi, yang membahas hal ini. Jadi kita sih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kemudian, kenapa Wahabi tak mau membela Palestina? Untuk menjawab hal ini, kita mesti meruntutnya panjang ke belakang. Kita akan mengutip pandangan Kiai Idrus Ramli. Beliau adalah seorang pendekar Aswaja yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Kita akan memulai jawabannya dengan istilah Mujassimah dan Munasi'ah. Mujassimah ialah kelompok yang menjasmanikan Allah. Mereka menganggap Allah berupa zat jasmani, berupa jasad. Semisal mereka menganggap Allah punya mata dan tangan, Allah duduk di kursi, dan lain sebagainya. Kelompok tersebut ialah kelompok Wahabi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lawan dari Mujassimah adalah Munazi'ah, yaitu kelompok yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-makhluknya dan mensucikan Allah dari membutuhkan tempat. Oleh karena itu, saat kita ditanya, seperti apakah Allah? Maka kita menjawab, Allah mukhalafatul lil hawadith. Allah tak serupa dengan apapun yang baru. Allah tak sama dengan makhluknya. Bila Mujassimah beda lagi, apa kata Mujassimah? Allah tak serupa, tapi ada miripnya dengan ciptaannya. Kemudian mirip dengan apa Allah ini? Di kitab Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda dan belum berjenggot, yang memiliki tinggi kira-kira 10 meter. Itu kata Mujassimah. Akidah Mujassimah ini sama dengan akidah Zionis Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Tingginya 30 meter. Kemudian bedanya dengan Tuhannya Wahabi, ialah Tuhan jauh lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Wahabi dilarang melawan Israel membantu Hamas. Mengapa? Sebab Wahabi itu adiknya Yahudi. Mujassimah namanya, sedangkan kita ini Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di Gaza ada tentara dengan nama Brigade Al-Qassam. Al-Qassam ini nama dari seorang ulama sufi pejuang di sana. Beliau mati syahid. Nama beliau adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam Az-Zufi Asy-Syadili Asy-Syafi'i. Beliau dari Thariqah Sazaliyin, alumni Al-Azhar.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu mengapa para pendakwah Wahabi berjidat hitam tak membela Hamas, Al-Qassam, atau bahkan mereka tak pro perjuangan rakyat Palestina? Jawabannya kita, sebab Wahabi tidak cocok dengan Al-Qassam, Wahabi tak mau dengan Hamas, Mujassimah tak mau membela Munasyiyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami informasikan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.